Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini adalah materi inisiasi, yaitu sesi pertama. Materi ini termasuk dalam materi pengayaan sehingga saudara sekalian dapat juga mempelajari pada video kali ini. Materi pada kali ini tentang pengertian psikologi belajar mengajar. Oke, dari pengertian psikologi itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu psikologi yang merupakan gabungan dari kata psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi merupakan sebagai ilmu jiwa. Kemudian, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya psikologi itu adalah eh, ilmu yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku. Oke. Fungsi dari ilmu psikologi ini yang pertama adalah menggambarkan secara jelas hal-hal yang dibicarakan. Jadi kaitannya dengan perubahan tingkah laku tadi terhadap lingkungan. Kemudian menerangkan tentang keadaan atau kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Yang ketiga adalah menyusun teori, yaitu merumuskan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Jadi psikologi sebenarnya bukan tentang ilmu yang mempelajari tentang roh gitu ya. Jadi ada semacam persepsi menganggap bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang roh karena dikaitkan dengan jiwa. Nah, pengertian-pengertian tersebut sudah hampir ditinggalkan karena sekarang bergeser psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, tingkah laku, perubahan tingkah laku, organisme, ya, di mana organisme tersebut baik manusia maupun hewan terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat dari fungsi psikologi ini adalah ramalan atau prediksi atau estimasi mengenai hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Kemudian yang kelima adalah pengendalian, mengatur peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Nah, jadi itulah beberapa dari fungsi psikologi. Nah, bagaimana kaitannya dengan psikologi dengan belajar mengajar? Tentunya sangat dikaitkan karena psikologi sendiri ilmu yang mempelajari tentang perubahan perilaku, sementara belajar mengajar ada perubahan tingkah laku di dalamnya. Oke, yang pertama adalah cabang dari ilmu psikologi. Nah, psikologi belajar mengajar itu adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi. Nah, cabang-cabang yang lain juga ada, yang namanya psikologi kejiwaan, psikologi kesehatan, psikologi pertanian. Nah, belajar mengajar itu adalah dia di kelas ya. Itu namanya pendidik pendidik mengajar di kelas. Nah, kalau pendidik yang mengajar di dunia pertanian namanya penyuluh gitu ya. Pendidik yang mendidik di pesantren misalkan, ya, jadi dia juga mengajarkan ilmu-ilmu di pesantren, nah, sesuai dengan tempat dan kondisinya tersendiri. Nah, bagi saudara-saudara sekalian, karena di dunia pertanian berarti pendidik yang mengajar di suatu dunia pertanian namanya penyuluh. Kemudian yang kedua adalah menyelidiki dan membahas proses perubahan perilaku manusia dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam proses belajar mengajar ada yang namanya perubahan tingkah laku. Dari belum bisa menjadi bisa. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Begitu juga misalkan dalam dunia penyuluhan ketika ada seorang petani yang awalnya tidak mau menggunakan pupuk misalkan. Nah, setelah diadakan penyuluhan oleh penyuluh, maka petani itu mengerti bagaimana manfaat dari pupuk tersebut, bagaimana efektif dan efisiensi waktu dalam penggunaan pupuk terhadap hasil pertaniannya ya.
Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup. Semua konsep dan prinsip yang harus diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi kalau dalam dunia pendidikan, belajar mengajar khususnya itu harus ada yang namanya konsep dan prinsip. Ketika ingin menjadi seorang pendidik harus memahami konsep dan prinsip tersebut. Begitu juga dengan psikologi belajar mengajar. Karena psikologi belajar mengajar adalah salah satu cabang ilmu dari psikologi. Fungsi psikologi belajar mengajar. Nah, tadi kan fungsi dari psikologi, sekarang fungsi dari psikologi belajar mengajar. Yang pertama adalah membantu para pendidik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses belajar mengajar. Ya, jadi istilahnya belajar mengajar, yaitu adalah dua kata yang tidak boleh dipisahkan. Itu adalah belajar dan mengajar. Kalau digabung itu namanya pembelajaran. Nah, tidak bisa kalau dikatakan hanya belajar saja atau mengajar saja. Kalau dalam dunia pendidikan harus ada belajar, harus ada mengajar. Itu namanya pembelajaran. Itu yang disebut sebagai pembelajaran. Ada juga yang dia itu belajar sendiri, namanya autodidak. Nah, tapi itu bukan pembelajaran yang disebutnya. Kalau disebut pembelajaran, berarti dia ada belajar dan mengajar. Belajar itu bisa siswa atau guru, mengajar juga bisa siswa atau guru. Jadi saling interaksi. Oke, yang kedua adalah memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam proses belajar mengajar. Tentunya di dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran itu sendiri ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Nah, fungsi dari psikologi belajar mengajar adalah dapat memecahkan masalah tersebut eh, tentunya dalam sudut pandang psikologi atau perubahan tingkah laku itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah alat bantu penting bagi pendidik. Ya, pendidik dalam hal ini adalah penyuluh karena dia mengajar pada dunia pertanian dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini yang penting. Ini adalah salah satu yang berkaitan dengan pertanyaan pada diskusi satu ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian harus pahami uh, hubungan antara psikologi belajar mengajar dengan tujuan pembelajaran itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena psikologi belajar mengajar sangat berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan belajar, tujuan pembelajaran. Ya, jadi seorang pendidik harus jelas tujuan pembelajarannya, seorang penyuluh harus jelas tujuan penyuluhannya. Nah, target-target yang harus dicapai harus jelas. Nah, untuk mencapai target tersebut, nah psikologi belajar mengajar itu menawarkan beberapa prinsip dan konsep tadi sehingga dapat memperlancar dan efektif efisien. Oke, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.